Record ya, langsung kali ya. Bismillah deh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat Waalaikumsalam siang teman-teman warahmatullahi semua. wabarakatuh. Ya, baik semuanya. Bu Anita, Bu Moli, bisa dinyalakan kameranya. Ya, baik. Oke, semuanya sehat? Siang hari Alhamdulillah ini sehat. masih semangat ya? Semangat. Ketemu lagi dengan saya, Desti Aprianti, yang akan memberikan materi kepada Bapak dan Ibu dalam materi selanjutnya. Ya, alhamdulillah semuanya masih diberikan kesehatan. Hari ini saya akan membahas mengenai materi profil pelajar Pancasila. Nah, di sini. Maaf Bu Desti. Iya, gimana Bu Olive? Kita berdoa dulu. Oh iya. Baik, kita berdoa dulu ya. Terima kasih Bu Olive sudah mengingatkan, berarti Bu Olive fokus akan pelatihan ini. Baik, kita akan berdoa terlebih dahulu agar pelatihan kita lancar. Berdoa, boleh dipimpin Bu Olive berdoanya? Dengan Bu Olive ya, Baik. dipimpin doa ya. Selamat siang Bapak Ibu peserta presentasi hari ini yang akan dibawakan oleh Bu Desti. Agar presentasi hari ini berjalan dengan lancar, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan Bu Desti dilanjut. Terima kasih. Baik Bu Olive, terima kasih banyak. Baik, saya lanjut ya. Hari ini kita akan memasuki materi profil pelajar Pancasila, ya. Melanjutkan materi yang kemarin mengenai kerangka dasar kurikulum. Di sini saya akan menjelaskan apa sih definisi profil pelajar Pancasila, ya. Jadi profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan para pemangku kepentingan. Nah, di sini dari definisi ini terdapat kriteria apa itu profil pelajar Pancasila itu ada apa aja gitu ya. Di sini dapat kita lihat di konsepnya ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, ada kebinekaan global, ada bergotong royong, ada kreativitas, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, kita bahas mengenai pelajar yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ya, di sini pelajar Indonesia yang menghayati keberadaan Tuhan dan selalu berupaya mentaati perintah serta menjauhi larangan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. Nah, pelajar juga harus beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, diwujudkan ke dalam akhlak yang mulia, baik dalam beragama, akhlak yang baik kepada diri sendiri, kepada sesama manusia, kepada alam, dan kepada negara Indonesia. Lalu, yang kedua ada berkebinekaan global. Di sini pastinya, karena yang pertama itu pasti sudah paham ya Bapak Ibu ya, pelajar itu kan kita kan berbagai macam agama yang dianut ya. Jadi mereka ini harus memiliki keimanan, ketakwaan kepada Tuhannya masing-masing yang dianutnya gitu. Nah, setelah menerapi itu dari lahir pun sudah diterapkan, maka dikembangkanlah di sekolah, di pendidikan gitu. Bagaimana dia mengenal Al-Quran, bagaimana mengenal kitab-kitab, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu mereka juga harus mempunyai berkebinekaan global. Maksudnya di sini adalah
pelajar Indonesia ini yang berkebinekaan global memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya, sekaligus memiliki wawasan serta keterbukaan tentang eksistensi ragam budaya daerah, nasional, dan global. Nah, pelajar Indonesia juga harus memiliki sikap menghormati keberagaman dan toleransi terhadap perbedaan. Nah, seperti kita tahu, Indonesia itu kan sangat bervariasi ya, ragam budaya, seninya, adatnya. Nah, di sini kita harus menumbuhkan jiwa berkebinekaannya mereka gitu. Mereka harus bertoleransi, menghormati keberagaman dan perbedaan gitu. Untuk apa? Untuk mencapai berkebinekaan global, pelajar Indonesia harus dapat mengenal terlebih dahulu, menghargai budayanya, dapat juga berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya, berefleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan serta berkeadilan sosialnya. Nah, selanjutnya ada mandiri, jiwa mandiri. Pelajar Indonesia itu harus memiliki prakarsa atas pengembangan dirinya yang tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab, memiliki rencana strategis, melakukan tindakan, dan merefleksikan proses dan hasil pengalamannya. Untuk itu, pelajar Indonesia perlu memiliki kesadaran akan dirinya dan situasi yang dihadapi serta memiliki regulasi dirinya. Seperti itu. Jadi mereka harus belajar mandiri terhadap dirinya sendiri dan lingkungan apa yang sedang dia hadapi. Seperti itu ya. Nah, lalu ada bergotong royong. Nah, di sini pelajar Indonesia itu harus memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan untuk kebaikan bersama. Nah, di sini juga pelajar Indonesia selalu berusaha melihat kekuatan-kekuatan yang dimiliki setiap orang di sekitarnya yang dapat memberi manfaat bersama. Nah, untuk mencegah terjadinya konflik dan tidak memaksakan kehendak pada orang lain, maka hal-hal yang harus dilakukan pelajar Indonesia untuk mewujudkan gotong royong adalah melakukan kolaborasi, memiliki kepedulian yang tinggi dan berbagi dengan sesama gitu. Bergotong royong itu dalam hal apa saja ya? Misalkan, tapi ya jangan yang negatif-negatif kayak misalkan nyontek bareng-bareng gitu ya. Jangan. Kita harus memberikan arahan yang positif gitu. Bergotong royongnya ini apa sih dalam tanda kutip gitu. Yang positif misalkan membantu bersama gitu ya, bersih-bersih bareng di kelas atau lain sebagainya. Nah, di sini ada bernalar kritis. Nah, yang kelima ini maksudnya bernalar kritis itu adalah pelajar Indonesia tematik dan saintifik dengan mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan data dan fakta yang mendukung, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dan berkontribusi memecahkan masalah dalam kehidupan, serta terbuka dengan penemuan baru. Nah, bernalar kritis juga gagasan dengan baik, lalu menganalisa dan mengevaluasinya, kemudian merefleksikan pemikiran dan proses berpikirnya. Nah, yang terakhir ada kreatif, ya. Nah, dimaksud kreatif ini adalah pelajar Indonesia mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak dalam bentuk gagasan, tindakan, dan karya nyata secara proaktif dan independen untuk menemukan cara-cara lain dan berbeda untuk bisa berinovasi. Nah, pelajar Indonesia yang kreatif adalah pelajar yang bisa menghasilkan gagasan, karya, dan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahannya. Seperti itu. Lalu ada kegunaan apa sih profil pelajar Pancasila itu mengapa gitu harus dilaksanakan. Nah, di sini juga harus kita pahami.
dari profil pelajar Pancasila itu kan merupakan upaya menerjemahkan tujuan dan visi pendidikan ke dalam format yang lebih mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Nah, rumusan profil pelajar Pancasila juga dibuat dengan tujuan sebagai kompas arahan bagi pendidik dan pelajar-pelajar di Indonesia. Segala pembelajaran, program, dan kegiatan di satuan pendidikan bertujuan akhir ke profil pelajar Pancasila. Jadi kita membentuk karakter para peserta didik itu menjadi karakter yang memiliki jiwa-jiwa pelajar Pancasila seperti itu. Nah, dari ke-6 karakter yang sudah saya berikan, gitu, kita juga harus menerapkan, kita juga harus sebagai guru tuh harus menunjukkan apa sih itu Pancasila ke dalam diri kita di proses belajar dan mengajar di kelas seperti itu. Baik, mungkin perlu ice breaking kali ya sekarang. Sudah mulai jenuh gitu ya. Saya mau ice breaking, tapi sepertinya sederhana saja. Kita mau nyanyi bareng-bareng aja. Nyanyi bareng-bareng kayak yang pernah dengar nggak nyanyian? Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari bersenang-senang. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Bisa ya Bapak Ibu ya? Seperti itu ya, kita nyanyi bareng-bareng ya. Ayo. Boleh semuanya? Masih semangat kan? Arif senior lu. Halo. Halo. Oke, baik. Dengar ya, semuanya dinyalakan ya mic-nya ya. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Oke, Bu Guru. Oke. Kalau suka hati tepuk tangan. Kalau suka hati tepuk tangan. Mari bersenang-senang. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Tepuk tangan. Terus tetap semangat ya Bapak Ibu. Oke. Terima kasih. Sekian ice breaking-nya. Mic Ibu. Oke, maaf ya. Tadi kan kita sudah berhasil ice breaking-nya masih pada semangat ya. Kita lanjutkan ke dalam topik pembelajaran kita, pelatihan ini. Tadi sudah saya sampaikan juga materinya mengenai 6 karakter ya. 6 karakter itu adalah bagian yang akhirnya puncak dari pembentukan peserta didik kita seperti apa gitu. Nah, lalu ada sedikit pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu ya untuk kita. Oh ya, saya mau menambahkan lagi bahwa karakter tersebut juga dapat diterapkan pada budaya sekolah ya. Maksudnya budaya sekolah itu adalah kita sebagai guru, sebagai pendidik gitu ya, untuk mencontoh yang baik juga kepada murid-murid kita gitu. Yang maksudnya di sini budaya sekolah kan kalau misalkan kitanya punya jiwa Pancasila juga dapat ditiru oleh peserta didiknya gitu. Jadi itu juga bagian penerapan dari Pancasila. Nah, selain budaya sekolah, ada juga dari intrakurikuler. Nah, intrakurikuler kan adalah proses belajar mengajar di kelas, gitu kan, proses pembelajaran. Lalu, selain intrakurikuler juga ada ini termasuk kan kegiatan di luar konteks proses pembelajaran di kelas ya. Lalu ada kolikuler. Kolikuler itu adalah proyek yang dia membentuk
karakter anak gitu, di luar dari konteks proses belajar mengajar di kelas. Seperti contohnya kalau SMK kan ada PKL gitu ya, misalkan juga kayak ada kontribusi perusahaan atau lain sebagainya di masyarakat. Jadi ada antara kontribusi sekolah dengan lingkungan masyarakat, seperti itu. Nah, mungkin selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Bu Desti. Oh iya, baik Bu Anita, silakan. Oke. Apa saja sih yang perlu disiapkan untuk dapat menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu, Bu Desti? Oh iya, sebagai guru ya, mungkin, dan pendidik juga, dan mungkin juga Kementerian Kebudayaan ya. Nah, di sini kan maksudnya pertanyaan kan apa yang perlu disiapkan gitu ya, Bu Anita ya, untuk menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Jadi, sebagai guru, sebagai pendidik, kita itu mengutamakan dapat mengelola jam pelajar. Jadi kita juga harus bisa mengelola jam pelajaran kita gitu ya, dan kita juga harus bisa mengkolaborasikan antar guru, sesama guru gitu. Lalu kita juga harus bisa menyiapkan untuk mengatur agar alokasi jam mengajar guru itu tetap sama, seperti itu. Harus tetap stabil. Jadi yang terutama adalah waktu, tentang jam pelajaran kita. Karena kan kalau misalkan kita jamnya terlalu banyak juga, kita jadi nggak fokus ya, kita jadi nggak konsisten gitu, nggak komitmen, karena terlalu banyak tugas yang menimpa kita gitu, terlalu banyak tugas yang kita kerjakan. Jadi kita juga harus mengatur, mengelola jam pelajaran apa yang harus kita lakukan, jam berapa, misalkan berapa jam dalam seminggu, seperti itu. Lalu ada kolaborasi antar guru juga, jadi nggak mungkin ada kolaborasi dengan guru lain, mungkin kalau seni budaya bisa dengan kolaborasi dengan bahasa Indonesia, atau nggak dengan produk kreatif, kayak seperti itu. Lalu di sini ada yang kedua itu ada pengelolaan waktu dan kegiatan. Nah, di sini harus menyiapkan sistem dari perencanaan hingga penilaian. Jadi sebelum memulai untuk menerapkan profil pelajar Pancasila, itu harus menyiapkan sistemnya dulu, dari perencanaan, proses, hingga penilaiannya. Gitu. Nah, lalu ada sistem pendokumentasian proyek untuk dapat digunakan sebagai portofolio. Nah, seperti misalkan kalau seni budaya kan ada dengan prakarya ya, seperti kita membuat lukisan, kita membuat proyek membatik, atau dengan menari gitu kan, atau dengan musik seperti itu. Jadi harus ada dokumentasi di setiap proyek yang kita lakukan gitu. Nah, lalu ada kolaborasi dengan narasumber pengaya proyek. Maksudnya gini, kolaborasi antara sekolah dengan masyarakat, dengan komunitas, atau kampus, universitas, atau praktisi. Misalnya, kalau misalkan kita bisa terapkan itu, kalau di dunia SMK kan ada PKL ya, ada kolaborasi antara kita sekolah dengan tempat mereka bekerja sementara, seperti itu. Lalu juga ada misalkan kalau dalam pembelajaran, misalkan di seni rupa itu kan ada mata pelajaran, misalkan materinya membatik gitu ya. Kita juga bisa mengadakan workshop dengan pengusaha batik, seperti itu, membuat proyek cara membatik itu seperti apa, gitu, apa bahan-bahan yang digunakan. Nah, kolaborasi itu bisa berbagai macam gitu, tergantung dengan materi apa yang kita akan terapkan dalam pembelajaran, seperti itu. Nah, itu kan dalam lingkungan sekolah ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini juga Kemendikbud dan pemerintah daerah dan satuan pendidikan juga harus memiliki rencana juga gitu, apa yang harus ditentukan. Nah, yang harus disiapkan itu kan kalau Kemendikbud itu harus menentukan tema untuk setiap proyek yang diimplementasi di satuan pendidikan. Jadi Kemendikbud ini harus menentukan tema apa yang cocok untuk ditetapkan di satuan pendidikan daerah ini, misalkan kayak gitu. Kemendikbud juga harus menentukan tema-tema yang
memang cocok gitu dalam satuan pendidikan tersebut, seperti itu. Proyeknya seperti apa gitu, itu tugasnya Kemendikbud. Nah, lalu untuk pemerintah daerah dan satuan pendidikan juga harus merancang muatan lokal berupa proyek berdasarkan tema yang ditetapkan. Lalu harus mengembangkan menjadi topik yang lebih spesifik dan kontekstual di satuan pendidikan. Nah, ini kan udah masuk pemerintah daerah, makanya misalkan ya contohnya kalau misalkan di seni budaya gitu, pemerintah daerah Sumatera dengan pemerintah daerah Jawa atau DKI Jakarta, itu kan pasti berbeda. Dia harus merancang muatan lokalnya juga berbeda. Misalkan dalam seni tari, kalau daerah Sumatera mungkin nanti ujian prakteknya harus mengenai daerah Sumatera ya atau bagaimana gitu kan. Misalkan kalau misalnya daerah Sumatera kan ada seni Rato Jaro atau tarian-tarian Saman atau tarian-tarian Melayu. Kalau misalkan DKI Jakarta ya berarti Betawi gitu muatan lokalnya gitu ya. Daerahnya itu daerah Betawi, entah itu dia mau bentuk tari, musik ataupun rupa sesuai dengan spesifik dari gurunya seperti itu. Jadi muatan lokal juga harus dikembangkan gitu sesuai dengan satuan pendidikan daerah masing-masing. Jadi tugasnya pemerintah daerah dan satuan pendidikan itu harus merancang muatan lokalnya sendiri seperti itu. Itu yang harus disiapkan Bu Anita. Baik, terima kasih Bu Desti penjelasannya. Iya. Lalu ada pertanyaan lain? Tidak ada? Sudah paham maksudnya di sini? Sudah paham Bu Desti. Putri mungkin Putri ada? Ada ya Putri ya? Baik. Semisal ada pertanyaan, nanti bisa dilanjutkan di WhatsApp ya Bapak Ibu ya. Baik, mungkin sekian ya materi hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nanti tugasnya saya akan sampaikan melalui grup ya. Jadi nanti mohon Bapak Ibu diselesaikan, dikerjakan dengan waktu yang sudah ditentukan. Bagaimana? Baik Bu Desti. Baik Bu. Terima kasih. Sebelum kita menutup pelatihan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar tidak terlewat lagi ya Bu Olive ya. Seperti tadi. Terima kasih loh Bu Olive. Sama-sama kembali kasih. Oke, baik. Saya minta buat penutupnya Pak Fadli kali ya. Pak Fadli bisa menutup, Baik, memimpin doa. bisa Bu Guru, Silakan. siap laksanakan. Mari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, sebelum kita tutup sesi kita ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang non-Muslim sesuai dengan agamanya. Mudah-mudahan apa-apa dan hal-hal yang udah kita jalani mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihitung sebagai amal ibadah dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Mari kita tutup majelis kita dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ya Allah astaghfiruka ilaik. Dan mari kita melafazkan kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa screenshot Bu Guru. Bu Desti, Oh iya, silakan dulu kembali. ya. Boleh dinyalakan kameranya semua. 1, 2. Bu Anita mungkin bisa. Besok takut saya nggak ini nih. Lagi ya. Ah, Mas, banget ya. Sudah ter-screenshot belum Bu Anita? Bagaimana? Udah ya? Sudah Bu Anita di-screenshot? Sudah.
Oke, makasih. Terima kasih semuanya. Saya ucapkan satu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.